Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semangat dan semangat, harus semangat. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Mbak Salsabila. Dipimpin oleh Mbak Hanun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ada yang tahu pembelajaran hari ini tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Ada yang tahu apa itu Fathu Mekah? Pasti kalian asing nggak dengan kata Fathu Mekah? Apa udah sering dengar? Tujuan pembelajaran hari ini mengenai tentang tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan menganalisis tentang pengertian Fathu Mekah, kemudian menganalisis penyebab sebab terjadinya Fathu Mekah, dan menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah, serta menentukan beberapa perilaku Nabi dalam peristiwa Fathu Mekah. Ada yang tahu apa itu Fathu Mekah? Mbak Naila. Setahunya kamu aja, apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah itu penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terus Mbak Oktaviani, apa itu Fathu Mekah? Gak boleh sama, baru punya pemikiran yang beda. Apa? Gak apa-apa, terserah, sebisanya aja. Ya, jadi Fathu Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi pada zaman dahulu, pada tanggal 8 Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah, yang mana yaitu tadinya kan Nabi pergi ke Mekah ingin melaksanakan umroh, akan tetapi Nabi berhenti di kota Hudaybiyah karena di situ dicegat oleh kaum Quraisy. Ditanyain, mau apa, intinya apa tujuan kalian datang ke kota Mekah. Kemudian karena orang Quraisy itu tidak suka dengan Nabi ya, jadi beliau itu dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Tetapi sebelum terjadinya kota Mekah, dulu bangsa Madinah dan Mekah telah membuat perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Ya, di situ perjanjiannya isinya tuh salah satunya barang siapa yang ingin mengikuti aku di sini tuh Nabi Muhammad ya, silakan bergabung, dan jika ingin bergabung dengan orang Quraisy juga silakan, terserah mereka. Nah, di sini ada dua suku, yaitu yang pertama suku Khuza'ah
dan suku Bakar. Suku Huza'ah itu suku yang ikut gabung kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan suku Bakar itu yang ikut kepada kaum Quraisy. Nah, sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Di sini sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah yaitu yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Basyar. Karena dulu orang suku Huza'ah dengan suku Bakar itu bersekutuan. Karena telah diperdamaikan oleh Nabi, jadi sekarang sudah berdamai. Tetapi meskipun damai pasti ada sedikit rasa kurang puas ya. Kemudian yang kedua yaitu orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari Huza'ah. Karena dulu kaum Bakar itu sangat licik. Jadi apapun yang ia lakukan agar kaumnya itu menang. Jadi apapun yang harus menang. Yang ketiga yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu merupakan perjanjian antara Islam dan suku Quraisy di Mekah. Akan tetapi perjanjian tersebut itu tidak menguntungkan bagi umat Islam, tapi umat Islam tetap menerima dengan apa? Beda, karena untuk menciptakan perdamaian. Yang keempat yaitu kemauan untuk kembali Mekah, karena kaum Islam yang berasal dari dari Madinah, sehingga mereka itu ingin kembali ke negaranya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Fatu Makkah, yang pertama yaitu kaum muslimin semakin berpengaruh dalam segala kehidupan. Karena semakin pesatnya orang Quraisy yang masuk Islam, jadi mungkin kaum Quraisy akan merasa kewalahan ya dengan banyaknya orang Quraisy yang masuk Islam. Kemudian hilangnya pengaruh Yahudi, karena suku Yahudi masuk Islam, sehingga tidak ada bangsa lain yang membela kaum Quraisy. Yaitu karena tadi kaum Yahudi banyak yang masuk Islam, jadi mereka kehilangan sedikit kaumnya. Yang ketiga yaitu kaum Quraisy semakin lemah karena pemimpin mereka itu sudah masuk Islam yang bernama Khalid bin Walid. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apa aja tadi sebab? Jadi apa yang bisa kalian ambil dari hikmah terjadinya peristiwa Fatu Makkah? Apa? Kalau misalkan dalam perjuangan kita harus ya terus ya bersungguh-sungguh. Apalagi bersungguh
bersungguh-sungguh dalam jihad Allah ya. Kita harus memang benar-benar semangat. Kemudian apa lagi? Iya. Oh ya. Memiliki keberanian. Satu lagi. Apa? Apa Mbak Oktaviani? Kalau misalkan kita dalam diambil dari hikmah cerita tadi apa? Kalau misalkan kalian dari peperangan, kalian menghadapi peperangan, semangat terus apa? Bersabar. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang itu ada buat penilaian ya. Sekarang ini di sini ada soal, kalian mau maju satu-satu apa gimana? Perwakilan atau kelompok sendiri-sendiri individu? Perwakilan. Enggak harus lah, ini harus siapa dulu? Mbak Mutiara, Mbak Gina. Ya silakan, kita kocok dulu ya. Satu lagi ya, baca. Sebisa kalian aja, sebisa kamu. Sebutkan ibrah atau hikmah dari peristiwa Fathul Ya, Makkah. silakan. Bersungguh-sungguh memiliki keberanian dan sabar. Satu lagi ya, Mbak Naila. Arti dari Fathul Makkah. Ya, apa arti dari Fathul Makkah? Fathul Makkah itu artinya menaklukkan kota Makkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi bisa kalian bisa menyimpulkan apa dari pelajaran hari ini? Siapa perwakilan? Ayo. Uul. Mbak Uul. Ya silakan Mbak Uul. Ayo Mbak Uul. Waktunya udah istirahat. Ya. Fathul Makkah itu ada dua kaum Pak ya. Yang satu kaum Buddha, yang kedua ini kaum Makkah. Ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.